Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena apa ya namanya, pasti kan dia shock banget, dia trauma banget. Bukan hanya Zaskia Adya Meka yang dirundung pilu, sang adik Haikal Kamil juga angkat bicara soal kondisi sang keponakan tercinta. Masih jadi sorotan panas. Drama mengharukan yang mewarnai jalannya sidang perdana perceraian Eza Gionino dan Meza Aulia di Pengadilan Agama Cibinong hari Senin lalu nyatanya masih menyisakan cerita. Setelah Eza akhirnya bisa bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya meski hanya di dalam mobil setelah lebih dari 2 bulan berpisah. Sejak Meza dan anak-anaknya pergi dari rumah meninggalkan Eza sendiri. Pertemuan itu pun sangat mengharukan dan emosional bagi Eza, terutama saat ia bisa memeluk dan menyentuh anaknya yang ternyata sempat sakit tipes. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet kemarin, Eza Gionino lagi-lagi tak kuasa menahan air matanya saat menceritakan momen pertemuannya dengan sang buah hati serta sikapnya yang tegas menolak untuk berpisah dari istri dan ketiga buah hatinya. Hampir 2 bulan lebih tepatnya. Saya baru bisa ketemu lagi sama istri, sama anak-anak gitu. Saya masih nyebut istri karena dia masih seorang istri saya. Ya, gitu. Kemarin setelah sidang, saya udah masuk dalam mobil di mana saya bisa ketemu sama Akse yang paling kecil, anak saya paling kecil, Akse yang 3 tahun. Anak saya ada 3, Nicole 6 tahun, Khan 4 tahun, Akse 3 tahun. Saya ketemu Akse, pecah banget ya, perasaan pecah banget itu. Pecah banget gitu, alhamdulillah ya Allah kita bisa megang kulitnya, jari jemarinya. Gitu, itu bismillah, kuat Eza, udahlah kuat Eza, yuk. Terus lihat apa ya gitu, badan mungilnya gitu ya gitu loh. Saya pegangin semua. Di dalam mobil juga ada Eca juga gitu. Cuman mungkin karena kondisinya kita baru pertama kali ketemu, jujur agak aneh gitu. Agak aneh itu dalam artian kita 7 tahun loh hidup bersama. Terus setelah karena 1 bulan gak ketemu, kayak awkward moment gitu. Awkward moment sekali. Kayak ketemu orang lain rasanya gitu. Saya pegangin jari jemarinya gitu. Jari demi jemarinya. Terus saya pegang tubuhnya ya gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, gak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Hampir 2 bulan lah gitu, gak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu. Eza juga tak menampik di momen sidang cerainya itu, ia memang masih berusaha menjaga jarak komunikasi dengan sang istri lantaran takut kondisi emosional Meza belum stabil. Toh terlepas dari itu, Eza tetap berterima kasih kepada keluarga besar sang istri yang masih tetap membuka komunikasi dengannya. Dan apa pula penjelasan Eza terkait tudingan netizen, tangisannya disebut hanya akting belaka? Di saat saya ketemu anak kan disupport sama keluarga ya gitu, keluarga saya, keluarga Eca juga gitu, untuk ketemu sama Akse, terus video call juga sama Khan. Untuk semuanya tolong doakan anak saya si Khan itu sekarang udah masuk hari ke-6 hari ini ya, hari ke-6 dia tipes gitu di rumah sakit. Mengenai isu di luar sana, sekali lagi saya nggak peduli ya gitu. Kalian mau hina saya, mau apa segala macam, saya anggap itu melunturkan dosa saya. Tapi sekali lagi saya berterima kasih sekali, sumpah demi Allah ya, saya berterima kasih sekali pada keluarga Eca dan Eca juga gitu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya cintai selama ini, dengan orang yang saya perjuangkan selama ini. Lepas dari saya punya kesalahan, cuman yang saya sayangkan cuman satu, kenapa
dengan berita yang liar di luar sana, kamu nggak nggak meluruskan berita tersebut gitu. Itu semua nggak ada gitu. Itu semua nggak ada. Di sisi lain, warganet juga menyoroti sikap pelin-pelan pemeran Arga Dewa di sinetron Dusta itu terkait proses perceraiannya. Pasalnya, sebelum sidang cerai berlangsung, Eza yang menikahi sang istri pada 22 Juli 2018 hingga dikaruniai 3 anak, ngotot tak ingin bercerai. Tapi saat sidang cerai perdana digelar Senin lalu, kabarnya kubu Eza langsung menyepakati perceraian yang diajukan Echa. Benarkah? Ada apa dengan Eza? Ada beberapa hasil mediasi yang notabene kesepakatan termasuk nafkah ida, hak asuh anak, dan nafkah anak gitu. Saya udah nggak mau cerita sedih lagi, intinya sekarang saya udah ada di fase dimana tidak ada yang namanya belajar ikhlas. Mungkin di luar sana, maaf, saya minta maaf, saya bukan sok tahu atau gimana. Arti ikhlas seperti apa gitu, saya masih belum tahu. Yang saya syukurin adalah saya dan Echa kita sama-sama udah ya mungkin sekali lagi ya, dia butuh ruang, dia butuh waktu sendiri dulu gitu. Tapi yang jelas kita berdua sudah mengambil keputusan di mana kita sama-sama tetap komunikasi, buka komunikasi untuk parenting untuk anak-anak gitu. Kalau dari saya berusaha mempertahankan ya. Pemirsa, drama mengharukan terjadi saat Eza Gionino ceritakan detik-detik pertemuannya dengan sang istri dan juga anak-anaknya pasca 2 bulan tidak bertemu. Tapi terlepas dari gonjang-ganjing rumah tangga yang kini terjadi, sejatinya anak-anak tidak peduli siapa yang salah dalam perceraian. Mereka hanya merasakan sakit akibat perceraian tersebut. Selamat pagi pemirsa, saya Estelita Koraima akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Dari drama mengharukan Eza Gionino di sidang perdana, tak kalah panas jadi sorotan pemirsa juga hadir di sidang perdana beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa saja penderitaan yang dialami oleh Tasya Farasya hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai sang suami? Benarkah dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 23 miliar dan siap melapor polisi jadi alasan Tasya menggugat cerai Ahmad? Lalu seperti apa pula jalannya sidang perdana gugatan perceraian Andre Taulani dan Erin Trigina yang keempat kalinya? Dan pemirsa, ada apa ya dengan Bedu yang tiba-tiba saja juga menggugat cerai sang istri? Apa benar kesulitan ekonomi jadi alasan? Menepikan tangis Eza Gionino lantaran bisa kembali bertemu dengan sang istri dan anak-anaknya di tengah sidang perdana, di lain tempat juga di sidang perdana perceraian beauty vlogger Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin tak kalah panas. Sidang perdana yang mengagendakan mediasi antara kedua pihak yang berperkara. Menariknya, Tasya hadir ke Pengadilan Agama memakai mobil mewah dengan mengenakan blazer kuning lengan panjang dilengkapi tas mewah koleksinya yang ditaksir harganya mencapai 3 miliar lebih. Sementara saat menunggu sidang, baik Tasya maupun Ahmad yang duduk saling berhadapan justru ibarat dua orang yang tak saling kenal. Mereka tak saling menatap, apalagi bertegur sapa. Dalam sidang perdana ini pun terungkap jika perselisihan terus-menerus menjadi alasan utama Tasya yang dinikahi Ahmad pada 2018 lalu menggugat cerai sang suami. Selain itu, yang jadi sorotan panas ada pula dugaan penggelapan uang perusahaan Tasya sebesar 23 miliar yang diduga dilakukan oleh Ahmad. Semua persoalan ini mematik akumulasi kekecewaan Tasya yang merasa dikhianati oleh sang suami.
Lalu benarkah dugaan penggelapan terjadi sejak tahun 2023 seiring diangkatnya Ahmad Assegaf menjadi Chief of Finance di perusahaan sang istri? Terkait masalah ini, pihak Tasya juga sudah melayangkan somasi dan siap melaporkan kasus ini ke polisi. Lihat dia maju-maju rusuhan dia. Selamat pagi Kak, apa kabar? Sedangnya belum mulai, nanti habis sidang aja ya. Semangat Kak Tasya. Ya, udah deh. Geseran itu kesian sih. Dia masuk ini. Mencoba apakah ini mungkin untuk rujuk kembali apa tidak. Iya. Tapi Ibu Tasya memang sudah bulat mengatakan tidak mau rujuk lagi, Iya. Iya. Perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Akumulasi Lah ini sebetulnya semua. Nah, pecahnya di sini. terkait dugaan tersebut ada. Kami sedang pegang. mempersiapkan bukti-bukti yang ada. Ya cukup banyak lah. Kalau dibilang banyak. kayak di luar sana ada yang bilang miliaran, betul miliaran rupiah. Karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Namun demikian, ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021. Doain ya semuanya. Sedikit aja Bang, terkait isu yang penggelapan itu seperti apa mungkin Bang menanggapi Kak? Deretan fakta penderitaan lainnya yang dialami juga diungkap saudara kembar Tashi Atasya itu terkait gonjang-ganjing rumah tangganya, di mana Tasya mengaku jika dirinya ternyata sudah ditalak oleh sang suami sejak 10 September lalu. Mereka pun kemudian langsung memilih untuk pisah rumah. Lantas benarkah hadir pula orang ketiga di balik gonjang-ganjing rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 2 orang anak tersebut? Apa kata pakar mikroekspresi melihat Tasya dan Ahmad dengan ekspresi masing-masing? Benarkah sikap diam Tasya ia lampiaskan dengan berdoa dan berzikir dengan cincin zikir digital di jarinya? Proses diam itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga dia nggak ngomong, ya, terlepas bahwa dia influencer, dia orang biasa ngomong gitu untuk menunjukin segala sesuatu, berbagi segala sesuatu. Ini enggak, ya sudah pasti diatur lah ini. Untuk menjaga biar dia tidak tampil panik, tidak tampil bingung, justru dia akan lebih banyak diam. Itu sebetulnya yang saya lihat. Seringkali orang yang paling sakit justru yang senyumnya paling lebar. Jadi apa yang ditampilkan Ahmad buat saya itu bukan merupakan sebuah senyum yang benar-benar karena dia happy atau lepas bebas gitu, enggak. Artinya apa? Itu ya senyum polite smile, senyum sopan aja udah. Wanita idaman lain atau wanita ketiga, karena kami jujur kami juga nggak ada bukti yang bulat gitu ya, nggak ada bukti yang benar-benar konkret. Kami nggak fokus ke sana. Di sisi lain, mengalami penderitaan bertubi-tubi dalam rumah tangganya, kabarnya membuat Tasya mengalami tekanan batin yang luar biasa yang membuatnya kerap ngeblank. Sementara untuk menyindir sang suami yang tidak pernah memberikan nafkah yang layak buat keluarga, pihak Tasya sengaja hanya mengajukan tunjangan nafkah sebesar Rp100 saja, tanpa adanya gugatan harta gonogini. Sementara hak asuh anak disepakati jatuh ke tangan Tasya. Lalu benarkah Tasya sampai harus menjalani terapi tidur dengan kabel-kabel menempel di kepalanya karena tak bisa tidur memikirkan banyak masalah yang menimpanya? Mengaku tak pernah diberi nafkah. Benarkah Tasya sampai harus berbohong pura-pura menerima uang bulanan dari sang suami di salah satu kontennya? Itu
sifatnya personal sih, jadi lebih baik tanya ke Pak aja. Bagi hak asuh aja. Bagi hak asuh aja tadi. Tadi hak asuh memang sudah disepakati ada pada Ibu Tasya. Itu aja sih, kita tidak ada bahas masalah nafkah apapun karena memang tidak diminta sejak awal. Yang kami minta itu dalam gugatan adalah nafkah senilai Rp100 karena itu sebuah simbolis lah. Simbolis sebagai tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah terhadap keluarganya. Betul. Gitu sih. Selama pernikahan sebetulnya gini ya, mungkin pernikahan ini kan lama ya, jalan 2017 sampai 2025. Ada sekitar 8 tahun ya, 8 tahun. Kalau dibilang ada tentunya pasti ada. Cuma mungkin kalau kita lihat dari komposisinya ya karena kami juga lihat bukti-bukti kan. Kami berbicara berdasarkan bukti yang diberikan kepada kami. Masalah hal tersebut kalau kita lihat secara komposisi lebih banyak Ibu Tasya kepada tergugat itu sih. Kalau gimana ya? Teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya, Kalau nggak tidur ya wajar lah, susah Iya. tidur wajar lah. Ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh hal yang wajar-wajar aja lah. Betul. Doain ya semuanya. Doanya aja. Nah ini saya suka. Ini adalah angpau bulanan dari suami ya, sebagai istri soleha jadi dikasih angpau terus. Nih bagus kerja kamu bulan ini. Jadi Ahmad kalau ngasih uang bulanan tuh di amplop, bukan ditransfer. Jika pasangan Tasya Farasya dan Ahmad terlihat kompak hadir di sidang cerai mereka, lain halnya dengan rumah tangga komedian sekaligus presenter Andre Taulany dan sang istri Erin. Keduanya justru kompak tak hadir di sidang perdana yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Sidang tersebut menjadi babak baru setelah sebelumnya perkara sempat dilimpahkan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang mengejutkan, ini sudah menjadi gugatan keempat yang diajukan Andre terhadap istrinya. Melalui kuasa hukumnya, terungkap alasan mengapa Andre kembali mengajukan gugatan. Sebagai seorang suami, Andre disebut sudah lama tidak berkenan lagi melanjutkan rumah tangga. Bahkan secara agama, talak 1 sudah dijatuhkan. Bahkan sudah berkali-kali diucapkan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebuah penegasan bahwa retaknya bahtera ini memang sudah berlangsung sejak lama. Sebenarnya bukan gagal, intinya kan tinggal nunggu waktu aja, makanya kan maunya di sini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya sudahlah di sini. Beliau juga kan sudah capek sebenarnya kan. Dari kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa memutuskan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu kan karena berdasarkan kesehariannya, domisilinya, termasuk bukti-bukti yang sampaikan sebelumnya kan, surat dan lain sebagainya kan di sini Jakarta Selatan. Ya sudah, kita di sini aja. Namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Di tengah gonjang-ganjing rumah tangganya, Andre Taulany baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-51 tepat pada 17 September lalu. Sebuah perayaan sederhana, namun hanya dihadiri oleh kedua anak tercinta serta sahabat-sahabat selebritis. Momen bahagia itu pun terasa spesial saat Andre mendapat kejutan manis dengan mata ditutup sebelum akhirnya disambut keceriaan dan doa dari orang-orang terdekat. Namun di balik senyum dan tawa, ada yang janggal terasa. Tak terlihat sosok Erin, sang istri yang absen di hari penting sang komedian.
Jadi tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Kabar perceraian yang tengah ramai menimpa sejumlah selebriti tanah air kini juga menyasar pada komedian Bedu. Secara tiba-tiba, Bedu ternyata sudah resmi mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap sang istri Irma Kartika Anggraini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 22 September lalu. Bahkan, sidang perdana pun sudah dijadwalkan akan segera digelar, di mana akan digelar pada 30 September mendatang. Namun yang mengejutkan saat tim mencoba menelusuri kabar ini dengan mendatangi kediaman Bedu, rumah mewah yang dulu ditinggali justru sudah dijual. Bedu dan keluarganya pun pindah ke rumah yang lebih kecil. Ironisnya, rumah itu pun tampak kosong. Seakan menyisakan tanda tanya besar tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah berjalan 15 tahun pernikahan sejak tahun 2010 lalu. Benarkah keputusan cerai ini menjadi akhir dari perjalanan panjang rumah tangga mereka yang sudah dikaruniai 3 anak? HT sama Ika lawannya. Itu daftarnya tanggal 22 September. Cerai talak. Kalau isi poin gugatan memang kami tidak bisa menyampaikan sesuai dengan aturannya ya. Ya, sudah pindah, sudah kira-kira 1 tahun yang lalu. Assalamualaikum Mas Bedu. Ternyata kabar perceraian Bedu bukanlah datang begitu saja. Dari pengakuan Bedu pada 2024 lalu, rumah tangganya memang sudah berada di ambang perpisahan. Bahkan sang istri sempat mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Beruntung kala itu biduk rumah tangga mereka masih terselamatkan hingga gugatan pun kembali dicabut. Ya, rumah tangga saya emang bener banyak melewati banyak cobanya. Ya, sejujurnya ya bahkan istri saya pun juga udah pernah daftar ke pengadilan. Istri saya udah pernah daftar ke Pengadilan Agama, cuma akhirnya ditarik lagi. Namun badai tak berhenti di sana. Bedu sempat belak-belakan mengakui tengah dilanda kesulitan ekonomi. Ia kehilangan banyak pekerjaan hingga pernah meminjam uang kepada sahabatnya Raffi Ahmad demi bisa bertahan hidup sebesar 5 juta rupiah. Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses. Karena dia selalu membantu orang, kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh, di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi kepegang uang segala macem. Itu pompa air meledak, keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta, nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung sama dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Baik banget gitu. Itulah yang dilakukan Raffi Ahmad. Terima kasih Raffi Ahmad. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang mau bantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu. Tak hanya itu, Bedu juga rela menjual rumah mewah 2 lantainya lalu pindah ke kediaman yang lebih kecil yang kini pun tampak kosong. Dan kini publik pun bertanya, benarkah kesulitan ekonomi yang terus menghimpit menjadi penyebab kandasnya rumah tangga Bedu dan sang istri? Di sini tempat kami bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, nonton TV, dengan anak. Yang sulit dilupakan adalah bagaimana kita harus berproses dalam sebuah hidup. Semuanya memang kenangan itu kan kenapa sulit dilupakan, karena terekam di memori jangka panjang. Kisahnya, sukanya, dukanya itu ada dalam setiap sudut rumah saya. Terang-terangkan aja ya, maksudnya ya
Ya padahal saya kan apa adanya. Saya sudah jual rumah, iya sudah. Mobilnya juga udah 3 jadi kejual. Bahkan sekarang saya ini nggak punya kendaraan, saya nggak ada masalah. Dari CCTV bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi. Berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Siapa sangka perjalanan pagi hari menuju sekolah berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga artis Zaskia Adya Meka. Amarah dan kesedihan sempat bercampur jadi satu setelah sang karyawan Faisal yang mengantar putrinya Kala justru menjadi korban amukan pemotor arogan yang disebut melawan arah. Dari kronologi kejadian saat itu, pemotor berwarna pink yang tak terima ditegur menghadang motor Kala dan Faisal dan langsung melakukan dugaan kekerasan. Helm pun pecah, tubuh penuh luka, dan di sisi lain, Kala yang polos dan baru berusia 12 tahun hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar. Trauma yang begitu dalam membekas di hati kecilnya. Kini setelah ditangani Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kasus tersebut resmi dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Olah TKP sudah dilakukan, rekaman CCTV jadi bukti. Dan dari perkembangan terkini, pelaku pun menurut Zaskia sudah jadi tersangka dan ditahan. Laporannya memang ada di Polsek Pasar Minggu, Polres Jakarta Selatan. Jadi dari penyidik sudah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi dan mencari alat bukti yang lain berupa CCTV dan saksi-saksi yang ada di sekitar tempat kejadian. Terus membawa korban ke rumah sakit untuk memintakan visum. Kita nanti mengolah TKP dari CCTV itu, mungkin mudah-mudahan ada nanti siapa mengarahkan. Karena bukan aku yang mengalami langsung, jadi nanti yang penting ketemu dulu sama pelakunya. Makanya aku berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Nanti urusan mau gimana-gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal. Nanti ya aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Pertama tanggal 22 lapor ke Polsek Pasar Minggu, terus ternyata pas pada saat laporan itu harus membawa hasil visum, akhirnya ke rumah sakit terdekat, visum. Terus kemarin tanggal 23 September udah ke Polda Metro Jaya untuk melakukan BAP lanjutan, penganiayaan. Sepertinya ke situ, cuman kalau pasal berapa jujur mungkin bisa di cross check ke pihak Polda Metro Jaya ya, ada pasal-pasal berapa gitu. Emang kalau anggota-anggota tuh maksudnya apa gitu? Apakah memang anggota itu punya perbedaan dengan masyarakat sipil lainnya di jalan gitu? Kalau aku emang cuma bantuin Faisal buat buka jalan buat dia ketemu sama pelakunya, supaya pelakunya juga belajar kalau orang kan kita namanya di jalan, kita harus saling menghargai satu sama lain, nggak bisa main hukum sendiri, menyakiti orang lain kan itu mengancamnya juga nyawa ya gitu kan, tindakan yang pelakunya lakuin itu. Jadi supaya nggak terjadi di mana-mana lagi, jadi orang tahu sekarang kalau mau bersikap seperti apa ke orang lain, mereka akan paham kalau di Indonesia tuh ada hukum, jadi nggak bisa main hakim sendiri. Zaskia Adya Meka yang kini sedang umroh di Tanah Suci tak kuasa menahan amarah bercampur pilu saat kabar mengejutkan itu datang. Apalagi mendengar jika putri kecilnya, Kala, gemetar ketakutan hingga trauma mendalam. Lantas seperti apa kesaksian dari ibu penjual bubur di lokasi yang sempat menyaksikan dan juga menjaga Kala saat kejadian berlangsung? Saya cuma lihat pas waktu itu yang yang pakai baju hitam itu beginiin gitu, ngomong saya anggota gitu, jadi nggak beranilah mundur, tapi nggak lama ada ojol. Kalau yang saya lihat tuh pipinya, karena dia pas dipiting begitu pipinya yang kena, pas udah
puas langsung naik motor langsung pergi, gitu kan sambil nunjuk-nunjuk begitu. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena pasti kan dia shock banget, dia trauma banget. Bukan hanya Zaskia Adya Meka yang dirundung pilu, sang adik Haikal Kamil juga angkat bicara soal kondisi sang keponakan tercinta. Haikal membenarkan trauma mendalam kini benar-benar menghantui jiwa kecil Kala. Bahkan ia harus didampingi psikolog untuk membantu memulihkan ketakutannya. Ya jujur kami dari pihak keluarga kayak kemarin udah coba antar jemputnya naik mobil gitu ya, untuk memastikan supaya lebih preventif lah ya gitu. Terus hari ini kita juga mau bawa ke psikolog untuk ada konsultasi gitu ya sama profesional, karena ada kecemasan gitu ya, susah tidur anaknya, terus jadi sesak nafas gitu. Ya karena aku lagi jauh sih, aku titipin sama adik-adik aku di sana sama mama papa. Sedih sih karena aku nggak bisa nemenin di sana. Beralih dari kasus yang dialami Putri Zaskia Adya Meka, berikutnya ada sidang kasus yang menyeret aktor Jonathan Frizzy alias Ijong yang kembali digelar kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang, di mana agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan hasilnya, jaksa menuntut Ijong dengan hukuman 1 tahun penjara. Setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah mengedarkan vape yang mengandung obat keras sejenis etomidate. Atas tuntutan itu, kuasa hukum Ijong pun menyatakan siap mengajukan nota pembelaan atau pledoi dengan alasan sang aktor tidak mengetahui kandungan berbahaya dalam vape yang diperjualbelikannya. Persiapannya kalian jangan doain yang aneh-aneh dong. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizzy atau Simanjuntak alias Ijong dengan pidana penjara selama 1 tahun. Gimana dengan tuntutannya Pak Ijong? Seperti apa mungkin Pak Ijong? Seperti apa Pak Ijong? Seperti yang sudah tadi kami sampaikan, agenda hari ini yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana Ijong dituntut pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani oleh Ijong. Bagaimana tanggapan kami terhadap tuntutan tersebut? Tentunya ya kami akan meneliti dari tuntutan jaksa itu, karena dari yang disebutkan tadi ada beberapa hal yang belum kami dengar, salah satunya itu pengetahuan Ijong terhadap obat keras atau etomidate itu. Itu yang menjadi nanti mungkin salah satu dari nota pembelaan kami terhadap tuntutan jaksa. Tak hanya soal tuntutan hukuman 1 tahun penjara, sorotan publik juga tertuju pada ketidakhadiran Ririn Dwi Ariyanti, kekasih Jonathan Frizzy, di ruang sidang. Banyak yang bertanya-tanya di saat genting seperti ini, mengapa Ririn sama sekali tidak pernah tampak sekalipun mendampingi sang kekasih? Publik dibuat terkejut, sebab di hari yang sama, Ririn justru terlihat asyik bermain pedal bersama teman-temannya. Buru-buru. Apa? Support untuk Kak Ijong nggak? Depan ya, Kak? Love you. Love you. Support untuk Kak Ijong deh. Sedikit aja. Boleh permisi ngomong dulu ya. Makasih. Sedikit aja. Support untuk Kak Ijong. Bye-bye. Kalau dari Ririn sendiri sih menitipkan pesan ke kami bahwa dia tetap mensupport, tetap memberikan dukungan secara mental maupun secara rohani untuk Ijong tetap semangat, tidak jatuh sakit, mengingat Ijong punya riwayat sakit. Menandai ulang tahun ke-46 almarhum sang suami Ashraf Sinclair yang jatuh pada tanggal 18 September kemarin, Bunga Citra Lestari mengajak putra sematawayangnya Noah Sinclair untuk berziarah ke makam almarhum Ashraf.
Seperti apa suasana duka yang masih tetap memayungi? Lalu bagaimana pula ulang tahun Noah yang ke-15 kemarin? Dan pemirsa, eksklusif kita akan simak seperti apa curhat pasangan Charlie Van Houten dan Regina tentang lika-liku perjalanan rumah tangga mereka yang nyaris 2 kali kandas karena perselingkuhan. Tanggal 18 September lalu, almarhum Ashraf Sinclair berulang tahun ke-46. Merayakan ulang tahun sang suami, BCL lantas mengajak anak sematawayangnya, Noah Sinclair, serta kedua orang tuanya untuk berziarah ke makam Ashraf di Karawang, Jawa Barat. BCL dan Noah yang kembali terlihat berkalung duka saat di pusara tampak khusyuk berdoa dan juga menabur bunga di pusara almarhum Ashraf Sinclair yang meninggal dunia 5 tahun lalu, atau tepatnya pada tanggal 18 Februari 2020 lalu. Dan inilah momen saat BCL, Noah, dan keluarga berziarah ke makam Ashraf Sinclair. Lalu, apa kata BCL secara eksklusif kepada tim Silet? Kehilangan bapaknya, terus aku nggak kayak ini kondisi pasti, maaf ya, maksudnya pasti almarhum Ashraf pengen mengatakan ke Noah gitu. Jadi kayak aku yang masih ada ini aku yang nyampein gitu loh pesennya, kayak nggak apa-apa, hidup itu nggak apa-apa kok kalau misalnya akan ada badai, akan pahit, which anak aku juga udah ngelewatin itu dan udah bisa bangkit lagi. 4 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 22 September kemarin, giliran Noah Sinclair yang berulang tahun ke-15. Selain merayakannya bersama keluarga besar dan beberapa sahabat Noah, BCL juga sempat merayakan ulang tahun putra sematawayangnya itu secara khusus dengan mengajak Noah dan Tiko makan malam bersama. Bertiga mereka merayakan ulang tahun Noah secara sederhana dalam balutan kehangatan keluarga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Noah, happy birthday to you. Yeay! Happy birthday my young man. Are we going to eat this? Kayaknya every year golden age deh, kayaknya kalau golden age kayak dia udah remaja ya sekarang, tapi remaja itu juga penting gitu untuk bisa jadi teman bicaranya Noah. Di usia Noah yang telah menapaki masa remajanya, BCL mengaku ia dan Tiko tetap berusaha membagi waktunya untuk Noah di tengah jadwal kerja mereka yang padat. Mulai dari hadir di sekolah saat Noah menjadi komandan upacara saat peringatan 17 Agustus, membuatkan sarapan, hingga menemani Noah bertanding basket. Lantas, apa kata BCL terkait kedekatan Noah dengan Tiko sekarang ini? Dan seperti apa pula makna kehadiran Tiko buat BCL? Thank you, Chef. Thank you, Chef. I'm not doing it. We're very proud. Amazing. Buat aku momen-momen itu penting karena mungkin gimana ya aku bilang, hidup aku kan dari waktunya tuh tidak terlalu sama seperti kebanyakan orang. Kalau aku kan lebih kayak kadang-kadang weekendnya mesti kerjanya terus malam. Kalau nyanyi kan biasanya acara-acara malam. Jadi untuk bisa
berjuang tetap bisa hadir untuk anak, buat aku itu prioritas. Makanya masih tetap belum tidur mau apa, tetap bikinin kue, tetap dia main basket aku datang, tetap dia lagi tanding aku datang ke acara sekolah, aku bergaul juga sama ibu-ibu di sekolahan gitu. Jadi kayak berusaha se-relate mungkin, senormal mungkin gitu hidupnya Noah itu gitu loh. Ya alhamdulillah sih sekarang kayak Tiko juga deket banget sama Noah, jadi kita udah bisa bagi tugas untuk hal-hal yang mungkin lebih cowok gitu. Kayaknya iya boys time tuh Tiko bisa ada buat Noah gitu. Aku bersyukur banget dengan keberadaan Tiko, dan sepertinya dia kayak sekarang jatuhnya karena mungkin Noah remaja jadi kayak lebih deket sama Noah karena mungkin obrolan mereka lebih nyambung karena cowok. Jadi kan Tiko main basket juga, olahraga gitu, jadi kayak mereka ngomongin main basket yang aku udah nggak ngerti ini siapa pemain basketnya gitu. Tapi walaupun aku juga nonton basket, cuma mereka kayak lebih deep in that sense. Tapi kalau mungkin yang sayang-sayangan, yang lebih kayak ke anak ke ibunya lah gimana ya, itu ke aku gitu. Apa adanya aja sih. Kalau misalnya kita nggak kenal kan sebetulnya kita nggak tahu orangnya seperti apa gitu. Betul, ya. betul. Tak kenal maka tak sayang. Dari aksi BCL ajak putranya, Noah Sinclair ziarah ke makam Ashraf, inilah curhat pasangan Charlie dan Regina Irawan yang keutuhan rumah tangga mereka dulu sempat diuji dan nyaris kandas di tengah jalan. Ya, di tengah maraknya perceraian para selebritis, di tahun 2015 dan 2018 lalu, Regina sempat 2 kali menggugat cerai Charlie. Karena diduga mendua hati. Namun takdir justru menggariskan jika rumah tangga pasangan yang menikah pada Juli 2004 itu dan telah dikaruniai 3 orang anak itu tetap utuh hingga saat ini. Lantas, bagaimana cara Charlie dan Regina yang kini masih memiliki balita menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Berikut liputan eksklusif Tim Silet. Aku sudah tak tahan lagi, 5 kali kau selingkuhi aku. Berusaha menyempatkan untuk ketemu. Maksudnya kalau ada luang waktu, kalau apalagi sekarang ada anak ya, ada bayi gitu kan, bayi yang selalu bikin kangen juga gitu loh, bukan ibunya aja gitu. Ya kangen ke ibunya, tapi maksudnya Paksa, gitu? ada yang menambah kekuatan untuk aku selalu pengen pulang gitu. Ya anak yang kecil ini. Kalau dulu ya sama juga, tapi nggak sekencang sekarang gitu, anak yang sekarang ini. Aku kalau misalkan lagi bareng dia, anak di rumah gitu, selalu ngingetin, udah telepon belum si Dede gitu. Ya kan teknologi kan sekarang sudah canggih ya gitu, nggak ketemu aja bisa video call, bisa telepon apa segala macam. Jadi ya kayaknya gampang-gampang aja gitu menjaganya ya, dengan komunikasi dengan baik, selalu menyempatkan lah. Pokoknya intinya komunikasi. Charlie dan Regina membuktikan jika kekuatan cinta mereka ternyata mampu menjadi tameng kokoh dalam menghalau berbagai persoalan rumah tangga yang datang mendekat. Dan tanpa malu-malu, Charlie dan Regina mengakui jika mereka berdua sejatinya sama-sama bucin. Lantas benarkah untuk urusan debat, Charlie yang merupakan pentolan setia band ternyata justru selalu kalah dengan sang istri? Ya hidup ini kan harus selalu dalam tahap selalu yang memberikan yang step by stepnya ke yang lebih baik, menjalin sesuatu yang lebih baik. Amin. Ya kita dua-duanya bucin kok. Dua-duanya kita mau bucin. Ayah mau ngomong dua-duanya biasa-biasa aja, kamu bucin mas, nggak kompak. Gue biasa-biasa aja gitu loh. Oh ya aku pasti, udahlah, itu mah suami sedunia juga begitu, betul nggak? Ya gitu, iya. Ya gitu. Bukan nggak berani, dia lebih berani Pak. Perempuan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ini kita yang bener nih, debat, bisa dia yang menang tuh. Gitu. Iya, kita yang kelimpungan, kemana-mana kita. Sekian dan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kok jadi curhat ya.